Shalom Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Selamat kita berjumpa kembali di dalam kasih Kristus. Saya mau mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat kita kembali beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dimanapun engkau pergi dan berada saat ini, mari kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Kita datang dalam hadirat Tuhan. Kita mau duduk diam dan kita katakan, Bapa engkau setia. Kita nyanyikan pujian ini. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya engkau milikku dan ku milikmu. Hanya meninggikan engkau saja Tuhan. Tinggikan namamu, Karena ku tahu engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Mari naikkan pujian ini lewat hatimu. Dia Bapa yang setia, Dia yang mengasihi engkau dan saya. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, Amin. dan ku percaya Mari percaya saudara. milikku dan ku milikmu. Ini kerinduan kami Tuhan. Tuhanku, tinggikan namamu, Yang meninggikan kau Yesus. karena ku tahu engkau dalamku dan ku
Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Engkau Bapa yang setia. Engkau yang tak pernah meninggalkan kami sekalipun Tuhan. Di tengah-tengah kekelaman pun Tuhan Engkau ada bersama dan beserta kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu dan terima kasih atas anugerah-Mu yang begitu luar biasa. Saat pagi hari ini Tuhan segenap kami umat-Mu datang dan mau memuji memuliakan Engkau Tuhan. Biarkan hati dan pikiran kami dikuduskan Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan Yesus merasakan sukacita surgawi Tuhan. Mari jamah kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan memulaikan ibadah kami pada pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Ada sukacita umat Tuhan. Dimanapun engkau berada, mari kita memuji Tuhan. Kita sanjung Dia, kita tinggikan Dia. Ku masuki gerbangnya dengan hati yang penuh dengan bersyukur. Sebab Tuhanlah kegirangan kita. Amin. Yang mau joget buat Tuhan Yesus, yang mau loncat, yang mau menyanyi, buka suaramu. Amin. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Siap untuk bersuka cita, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Amin. Sukacita surga. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku harinya Tuhan, sebab itu kami bersuka Tuhan. Amin. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Musik saja. Dia girangkanku, amin. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi Jumat saja. Dia girangkanku, girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh, oh. Amin. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Katakan ku bersuka, bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka, bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya. Hadirat Tuhan itu penuh dengan sukacita, amin. Amin. Mari kita mau siapkan kembali hati dan pikiran kita sebelum kita mendengarkan atau menerima firman Tuhan. Saat ini kembali kita mau menyembah Dia lewat pujian kita. Katakan hanya Engkau juru selamatku Tuhan. Hanya Engkau Tuhan Yesus yang menjadi kekuatan kami. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Kau
dan sahabatku, Kau yang pedulikan. Dia mempedulikan engkau dan saya. Mari katakan dengan hati dan imanmu. Walau lewat lembah sekalipun, Dia berkata, Dia tidak pernah meninggalkan engkau dan saya. Thank you Jesus. Yesus kekuatan di hidupku. Hanya Engkau, Juru Selamatku. Hanya Dia saja. Tuhan, Kau setia padaku. Mari percaya Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku, sembah Dia. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Hidup kami Tuhan, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Thank you God. Yesus kekuatan di hidupku, Kau yang tak pernah tinggalkan. Ku sembah Kau Allahku, ku sembah Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Hanya Kau Yesus, Yesus kekuatan di hidupku. Mari katakan, hanya Yesus saja. Yesus kekuatan di hidupku. Pujilah Engkau Allah yang besar, yang ajaib dan luar biasa. Dengan kasih Kristus, saya mengundang Bapak Pendeta Nahor untuk berdoa. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Kembali lagi kita berjumpa dalam ibadah online. Kiranya Tuhan akan menolong menguatkan kita untuk memasuki ibadah pada pagi hari ini. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami mempersiapkan hati kami untuk mendengar firman Tuhan. Melalui pembacaan, perenungan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami. Kiranya Tuhan mengurapi kami dan mengurapi firman Tuhan. Sehingga hari ini kami mendengar firman. Kami dikuatkan, kami diteguhkan, kami diingatkan.
untuk menerima firman ini. Lalu kemudian firman ini kami menerapkan dalam hidup kami. Urapi firman-Mu, urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, masih dalam rangka kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Dan karena itu pagi hari ini saya ambil firman Tuhan di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Firman Tuhan diambil dari Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 8 sampai dengan ayat 11 mengatakan demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kepada kita, dan yang berbahagia adalah orang yang suka membaca firman Tuhan, lalu merenungkan firman itu dan mempercayai firman Tuhan dan praktekkan dalam hidup sehari-hari adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, tema saya pada pagi hari ini memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Bagi kita orang percaya adalah 4 manfaat kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. 4 manfaat kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Di dalam Kisah Rasul ayat yang pasal 1 ayat 8 sampai ayat 11 menceritakan tentang bagaimana kenaikan Tuhan Yesus itu fakta, bukan cerita dongeng. Dan karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, selama berabad-abad orang percaya selalu merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dan kita memasuki tahun 2021, kita terus merayakan dan memperingati peristiwa kenaikan Tuhan ke sorga ini. Ini menandakan bahwa berita tentang kenaikan Tuhan Yesus benar dan terjadi. Dan bahkan ada bukti, ada fakta yang dapat mendukung peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Bahkan ada saksi-saksi yang bisa kita melihat mereka. Saksi bukan saksi dunia saja, tetapi saksi-saksi yang berasal dari sorga, yaitu para malaikat. Oleh karena itu, apa saja manfaat kenaikan Tuhan Yesus bagi orang percaya? Apa manfaatnya kenaikan Tuhan Yesus ke sorga bagi orang percaya? Orang-orang yang menyatakan diri mempercayakan hidup kepada Tuhan Yesus, ada manfaatnya Yesus naik ke sorga sebagai bukti, sebagai fakta, sebagai tanda yang benar hidup. Dan peristiwa ini adalah peristiwa yang nyata, peristiwa yang betul-betul faktual terjadi di bumi yang dapat disaksikan oleh mata manusia itu sendiri. Saudara yang kasih dalam Tuhan, fakta-fakta yang kita bisa lihat tentang kenaikan Tuhan Yesus Kristus, yang pertama adalah agar orang percaya menerima kuasa ilahi. Jadi peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga menandakan ada penerimaan atau pengiriman kuasa ilahi kepada setiap orang percaya. Di dalam ayat yang ke-8 dia katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara yang kasih dalam Tuhan, syarat untuk menerima kuasa surgawi, menerima kuasa ilahi adalah kalau Roh Kudus turun ke atas orang percaya. Kalau Roh Kudus turun atas orang percaya, siapa saja orang percaya, supaya Roh Kudus turun ke atas mereka dan menerima kuasa itu, siapa saja. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mereka adalah orang-orang yang sudah meninggalkan dosa. Orang-orang yang sudah meninggalkan dosa dan berpaling kepada hidup yang benar. Orang-orang yang adalah orang-orang yang sudah bertobat. Orang-orang yang tidak hidup di dalam dosa. Orang-orang yang tidak berkanjang terus-menerus di dalam dosa. Itulah Roh Kudus kalau turun, lalu kemudian Roh Kudus diam di atas mereka, atau kuasa ilahi turun di atas mereka. Lalu kemudian dikatakan bahwa kalau Roh Kudus turun atas orang-orang yang sudah bertobat ini, orang-orang ini memiliki kuasa ilahi
Untuk apa? Untuk melawan pekerjaan-pekerjaan iblis, pekerjaan-pekerjaan kuasa gelap, pekerjaan-pekerjaan yang bertentangan dengan kehidupan iman orang percaya. Siapa saja orang-orang yang menerima Roh Kudus ini, syaratnya adalah mereka yang memiliki keintiman dengan Tuhan melalui doa. Keintiman dengan Tuhan melalui firman-Nya. Orang yang suka berdoa, orang yang suka membaca firman Tuhan adalah orang-orang yang menandakan hidupnya ia sudah menerima kuasa ilahi. Yang berikut adalah orang-orang yang bukan saja orang-orang yang intim dengan Tuhan, tetapi mereka adalah orang-orang yang sudah lahir baru, yaitu orang-orang yang mengundang, menerima Tuhan Yesus di dalam kehidupan mereka secara pribadi. Jadi singkatnya saudara, manfaat kenaikan Tuhan Yesus ke surga bagi orang percaya yang pertama di situ adalah agar orang percaya menerima kuasa ilahi, yaitu mereka yang hidup bergaul dengan Tuhan, hidup meninggalkan dosa, hidup sudah meninggalkan manusia lama, lalu kemudian hidup dengan firman Tuhan adalah orang-orang yang layak menerima kuasa. Singkatnya adalah bahwa orang-orang yang hidup di dalam kesucian, orang-orang yang hidup di dalam kesalehan adalah orang-orang yang pantas, mampu menerima kuasa ilahi itu. Sebab sesuatu yang berasal dari sorga, sesuatu itu kudus, sesuatu itu suci, sesuatu itu kudus adanya. Sehingga orang yang menerima kuasa ilahi adalah orang yang hidup di dalam kekudusan, orang yang hidup dalam kesucian, orang yang hidup dalam kesalehan adalah orang-orang yang layak menerima kuasa, sekaligus Roh Kudus turun di atas mereka. Ini manfaat pertama Yesus naik ke surga. Kalau Yesus tidak naik ke surga, kita tidak pernah menerima kuasa. Kita tidak akan pernah menerima yang namanya urapan Roh Kudus. Karena di dalam Yohanes 1 ayat 12 dikatakan bahwa barang siapa yang menerima anak, ia menerima kuasa. Kuasa untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan surgawi, pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan pekerjaan Allah, yaitu di dalam pemberitaan Injil. Dan karena itu yang pertama, manfaat yang pertama, kenaikan Tuhan Yesus ke surga bagi orang percaya. Yang kedua, manfaat yang kedua, kenaikan Tuhan Yesus ke surga bagi orang percaya adalah agar orang percaya menjadi saksi Kristus. Agar orang percaya menjadi saksi Kristus. Masih ada di dalam ayat 8b, dikatakan di sana, dikatakan, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara yang kasih dalam Tuhan, perhatikan di sini bahwa manfaat yang kedua Yesus naik ke surga ketika mereka menerima kuasa. Karena Roh Kudus turun atas mereka, mereka menerima kuasa ilahi. Maka kuasa ilahi itu akan mendorong mereka untuk yang kedua, yaitu mereka akan menjadi saksi Tuhan Yesus. Syaratnya adalah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Syaratnya adalah mereka memiliki komitmen yang kuat dan memiliki komitmen yang luar biasa, yang dahsyat untuk menjadi saksi, yaitu mereka yang akan setia untuk mengikut Tuhan dalam pelayanan. Jadi kita melihat di sini syarat orang menjadi saksi bukan saja menerima kuasa Roh Kudus lalu diam-diam, tetapi mereka menerima kuasa Roh Kudus itu lalu ada aksi sehingga mereka akan menjadi saksi Tuhan. Dikatakan bahwa mereka akan memiliki integritas sehingga menjadi saksi yang luar biasa kepada Tuhan. Ya, kita melihat di sini saudara-saudara dikasih dalam Tuhan, orang-orang yang menjadi saksi adalah orang yang memiliki integritas yang tinggi. Siapakah orang yang memiliki integritas yang tinggi itu? Yaitu orang-orang yang dapat dipercaya. Orang-orang yang dapat dipercaya adalah orang yang jujur, orang yang setia, orang yang memiliki komitmen yang kuat dengan pekerjaan Tuhan. Yang kedua, orang yang memiliki integritas yang tinggi adalah orang yang dapat diandalkan untuk melaksanakan tugas ilahi. Orang yang diandalkan, orang yang hidupnya adalah orang yang punya komitmen hidup dengan Tuhan, lalu orang-orang yang diandalkan untuk menjadi saksi Tuhan yang hidup. Sebagaimana Tuhan naik ke surga disaksikan oleh mata manusia, mereka juga harus menjadi saksi Tuhan bahwa mereka adalah pengikut Tuhan yang benar-benar hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kesucian, hidup dalam kesalehan. Mereka layak menjadi saksi Tuhan. Alkitab mengatakan mereka menjadi saksi di mana saja, dikatakan di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi perintah ini Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika seseorang menyaksikan bahwa Yesus benar-benar naik ke surga, maka manfaatnya adalah orang percaya harus menjadi saksi. Kata saksi
adalah kata sifat aktif. Kata sifat aktif tapi juga merupakan kata kerja yang bentuknya adalah bentuk aktif, saudara. Jadi kita sebut orang-orang yang aktif, orang-orang yang bertindak, orang-orang yang berbuat untuk apa? Untuk Tuhan, yaitu mereka yang selalu melayani Tuhan dalam kehidupan mereka. Siapapun, tidak harus pendeta, tidak harus penginjil. Semua orang percaya yang menerima keselamatan di dalam Tuhan, yang menerima kuasa urapan daripada Roh Kudus itu, orang-orang ini semuanya menjadi saksi Tuhan. Melalui hidup mereka, melalui tindakan mereka, melalui perkataan mereka, melalui sikap mereka, menandakan mereka menjadi saksi Tuhan. Dimanapun mereka berada, mereka adalah saksi Tuhan yang hidup. Sebab Tuhan naik ke surga, itu pun disaksikan dalam kondisi yang nyata. Tuhan naik ke surga menandakan bahwa dia adalah Allah yang bisa dilihat oleh manusia. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ini menjadi makna kenaikan Tuhan yang kedua. Jadi Tuhan Yesus naik ke surga memiliki makna. Pertama, orang percaya menerima kuasa. Yang kedua, orang percaya menjadi saksi. Lalu yang ketiga manfaat kenaikan Tuhan Yesus ke surga bagi orang percaya. Yang ketiga adalah memberi jaminan bahwa Tuhan Yesus hidup. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga memiliki manfaat yang ketiga adalah memberi jaminan bahwa Tuhan Yesus benar hidup. Ayat yang 9 dan ayat 10. Sesudah ia mengatakan demikian, maksudnya Yesus. Sesudah Yesus mengatakan demikian, terangkatlah Yesus disaksikan oleh mereka, yaitu murid-murid, orang-orang percaya pada waktu itu. Dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ayat 10. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Yesus naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Siapakah dua orang yang berpakaian putih ini? Ini adalah malaikat yang memang turun untuk menjadi saksi surgawi dan menjadi saksi dunia, yaitu orang-orang percaya. Mereka adalah orang-orang yang menyaksikan, tapi juga ada malaikat-malaikat surgawi yang juga menjadi saksi tentang kenaikan Tuhan Yesus itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini fakta bahwa Tuhan Yesus benar-benar hidup. Dan Yesus benar-benar naik ke surga. Fakta bahwa Tuhan Yesus benar-benar hidup, maka dia naik ke surga pun hidup. Kalau Tuhan Yesus tidak hidup, sia-sia iman kita orang percaya. Kalau Yesus tidak hidup, sia-sia kita menjadi pengikut Tuhan Yesus. Sia-sia iman kita, sia-sia kita mau beribadah kepada Dia. Tetapi karena Dia hidup, maka Ia membuktikan diri. Ia naik ke surga, disaksikan oleh manusia, disaksikan oleh para malaikat, memberi saksi nyata bahwa itu ada jaminan bagi kita orang percaya. Karena Yesus hidup, maka ketika kita mati pun kita pasti hidup. Saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan, ini luar biasa. Karena Tuhan Yesus hidup, Anda dan saya tidak perlu ragu-ragu, tidak perlu bimbang, tidak perlu cemas menghadapi situasi, kondisi, bahkan ketakutan kematian sekalipun. Tidak harus menjadi sesuatu yang menakutkan bagi kita orang percaya. Tapi ini menunjukkan jaminan bahwa Yesus benar-benar hidup, maka Dia naik ke surga dalam kondisi yang hidup, dalam situasi yang kelihatan, fisiknya kelihatan. Dan ini menunjukkan bahwa Yesus benar-benar hidup. Itu sebabnya kalau ayat 11 mau saudara perhatikan dikatakan, dan kata para malaikat itu, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Ini menunjukkan saudara bahwa Yesus nanti datang lagi sebagai hakim. Dia adalah Tuhan, Dia adalah hakim yang adil suatu waktu nanti. Ketika Ia datang kembali ke dalam dunia, Dia adalah hakim. Karena Dia hidup, maka Dia akan menjadi pengadil, hakim yang adil bagi setiap orang. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, ini menunjukkan bahwa jaminan Yesus hidup, kita pun pasti hidup. Kita pasti hidup, jangan takut. Sebab kematian sudah dikalahkan. Yesus sudah mati dan bangkit.
hidup dan naik ke surga, menjamin bahwa setiap orang yang mati di dalam Tuhan Yesus, ia pasti hidup, dan situasi itu tidak menakutkan mereka yang mati dalam Tuhan Yesus. Oleh karena itu, pada pagi hari ini, makna yang ketiga menolong kita bahwa memberi jaminan bahwa Yesus itu hidup. Saudara pun tidak usah takut tentang kehidupan saudara. Saya pun tidak usah takut tentang kehidupan saya. Oleh karena Yesus benar-benar kita percayai, Yesus itu hidup. Dalam Lukas pasal 24 ayat 50, Bapak Saudara, dalam Lukas 24 ayat yang ke-50 dan ayat 51, apa yang dikatakan di sana? Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Yesus mengangkat tangannya dan memberkati murid-murid, orang-orang percaya. Dan ketika Yesus sedang memberkati mereka, Yesus terpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, ini merupakan saksi bukan saja malaikat, tetapi Dr. Lukas, penulis Injil, juga menyatakan bahwa Yesus naik ke sorga sambil memberkati murid-murid orang percaya. Itu sebabnya doa orang percaya, ketika orang percaya doa sesudah ibadah, mengangkat tangan untuk memberkati umat Tuhan. Yesus naik ke surga memberkati umatnya. Yesus naik ke surga memberkati sambil naik dan awan menutup dia sampai dia akan kembali. Dan berkat Tuhan yang Yesus berikan itu tidak akan pernah berakhir sampai dia kembali lagi menjadi hakim di atas bumi ini. Ini bukti yang ketiga, jaminan bagi kita bahwa Yesus itu hidup. Yang keempat, fakta yang keempat dan yang terakhir, 4 manfaat kenaikan Yesus ke surga bagi orang percaya. Yang keempat, memberi jaminan bahwa surga itu ada. Bahwa Yesus naik ke surga, memberikan jaminan bahwa surga itu ada. Ayat 10, ayat 11. Di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ini, Bapak Saudara perhatikan. Kisah Rasul pertama ayat yang 8. Bapak Saudara boleh perhatikan di sana. Bagaimana Yesus mengatakan di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-9 ayat 9-10. Saudara boleh perhatikan itu. Di dalam firman Tuhan itu dikatakan ayat yang ke-10 ayat yang ke-11 jelas di sana. Ayat 11 khususnya, dan berkata malaikat-malaikat itu berkata kepada orang-orang percaya, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Saudara, manfaat kenaikan Tuhan Yesus ke sorga memberi jaminan bahwa sorga itu ada. Bukan cerita dongeng, bukan cerita kiasan, tapi benar-benar fakta ada sorga. Tuhan Yesus naik ke sorga karena dia memang berasal dari sorga. Dan saudara, kalau kita mau perhatikan di sini, jaminan bahwa Yesus bahwa sorga itu ada, menunjukkan bahwa Yesus pulang pasti kembali. Dia pulang kemana? Pulang ke sorga. Karena dia berasal dari sorga. Dari sorga dia akan kembali lagi menjemput orang percaya untuk kembali ke sorga bersama dengan dia. Jadi sorga itu ada karena memang dia berasal dari sorga. Yesus naik ke sorga karena sorga itu milik Tuhan Yesus sendiri. Sorga itu miliknya. Itu sebabnya dia naik. Kata Yohanes 14 ayat 2 dikatakan, aku pergi ke rumah Bapakku menyediakan tempat bagimu, dan supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yohanes 14 ayat 2. Di sana menjelaskan bagaimana Yesus sudah menyiapkan tempat bagi orang percaya. Sesudah menyiapkan semuanya, dia akan kembali menjemput orang percaya untuk kembali di tempat di mana Yesus berada, yaitu di sorga. Di sorga di mana Yesus berada, kita pun akan bersama dengan dia ketika ia kembali. Sesudah menjadi hakim, dia menjemput setiap orang percaya untuk kembali ke tempat bersama dengan Yesus di sorga. Karena sorga itu adalah miliknya sendiri, maka dia pergi ke sorga, dia akan kembali lalu menjemput kita kembali ke sorga bersama dengan dia. Jadi saudara, Tuhan Yesus akan kembali menjemput orang percaya oleh karena dia tahu tempat itu ia berasal dari sorga. Karena itu saudara, memberi jaminan bahwa kenaikan Yesus membuktikan sorga itu ada. Tidak ada cerita dongeng, itu fakta adanya. Tuhan Yesus naik ke sorga, ada saksi-saksi dari sorga.
Jadi kita melihat di sini bahwa surga ada. Lalu kemudian ada saksi dari surga, yaitu para malaikat. Yang sudah beritahukan di sini firman Tuhan dikatakan di Kisah Rasul pasal 1 ayat 11. Ayat 12, ayat 10, ayat 11 dikatakan. 2 saksi berpakaian putih memberi kesaksian bahwa Yesus yang naik ke surga akan kembali sama dengan waktu dia naik. Dia kembali dalam kondisi tubuh yang sama. Bagi orang percaya, saudara, ini berita yang menyenangkan sekali. Manfaatnya luar biasa sekali. Kebanggaan bagi kita orang percaya bahwa ketika kita mengikuti Yesus, jaminannya sudah pasti. Nggak ada cerita dongeng, saudara. Nggak ada cerita-ceritaan di sana. Semuanya fakta. Yesus akan kembali seperti biasa dia naik. Maka tubuhnya sama. Dia akan menjemput orang percaya. Oleh karena itu, saudara, 4 fakta di dalam firman Tuhan hari ini. Saksinya dari manusia, saksinya dari malaikat surgawi, para pelayan ilahi. Mereka menjadi saksi karena mereka tahu merekalah hamba yang melayani di surga, dan datang menjadi saksi tentang Yesus yang akan kembali ke surga itu. Karena surga merupakan miliknya, dan dia akan kembali untuk menjemput kita untuk kembali bersama-sama di tempat di mana Yesus berada, kita pun berada. Itu kata firman Tuhan, bukan kata pendeta, bukan kata orang percaya, orang pintar, bukan kata orang-orang kaya, tapi ini kata firman Tuhan yang sudah disaksikan oleh para malaikat kepada kita hari ini. Oleh karena itu, Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan pernah meragukan firman Tuhan. Jangan mengeraskan hati untuk hidup di dalam dosa. Jangan mengeraskan hati untuk terus berbuat dosa. Jangan mengeraskan hati untuk tidak mengikut Tuhan Yesus. Hari ini kesempatan bagi Anda, pengalaman hidup bahwa engkau mengikut Tuhan, surga menjadi bagian. Ini bukan cerita-cerita pendeta untuk membohong jemaat. Ini firman Tuhan. Apakah saudara masih takut? Apakah saudara masih bimbang? Apakah saudara masih ragu-ragu untuk percaya ikut Tuhan Yesus? Hari ini mungkin merupakan pengalaman pertama dalam hidup saudara, yaitu saudara meninggalkan kehidupan yang lama, meninggalkan semua dosa saudara, dan saudara menjadi bagian di dalam kehidupan Tuhan Yesus Kristus, yaitu saudara menerima kuasa, lalu kemudian saudara menerima urapan ilahi, saudara menjadi bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, menjadi saksi Tuhan yang dahsyat bagi keluarga saudara, bagi teman saudara, bagi saudara-saudara keluarga, adik kakak, mungkin saja teman saudara. Anda menjadi saksi oleh karena pengalaman pribadi Anda berjumpa dengan Tuhan. Anda menerima kuasa, Anda menjadi saksi, Anda menjadi berkat, orang lain diselamatkan. Oleh karena Tuhan Yesus benar-benar mati, bangkit, hidup dan naik ke surga. Fakta tidak bisa dibantah oleh siapapun. Karena itu saudara kasih dalam Tuhan, percayalah bahwa Tuhan Yesus itu hidup. Dan suatu hari kelak ia akan kembali untuk menjemput saudara dan saya ke tempat di mana Tuhan Yesus berada, yaitu surga. Di mana Yesus berada, kita pun pasti berada bersama-sama dengan dia. Suatu berita yang luar biasa, satu berita yang tidak bisa dipungkiri oleh alasan manusia apapun. Tidak ada kebohongan apapun, tidak ada kompromi apapun untuk memfitnah berita ini. Tetapi ini merupakan berita yang benar-benar faktual adanya bagi kita orang percaya. Karena itu saudara, manfaat Yesus naik ke surga bagi saudara dan saya adalah Anda menerima kuasa karena Roh Kudus turun ke atas Anda. Yang kedua, manfaat yang kedua, bukan saja Anda menerima kuasa untuk diam, tapi aktif menjadi saksi, melayani Tuhan dalam kehidupan saudara. Lalu yang ketiga, fakta yang ketiga, Yesus naik ke surga bagi orang percaya, memberi jaminan bahwa Yesus benar-benar hidup. Dia tidak mati untuk selama-lamanya, tapi dia hidup dan memberikan jaminan kepada saudara dan saya. Fakta yang keempat, bahwa Tuhan Yesus naik ke surga. Fakta yang keempat adalah Yesus benar-benar kembali ke surga, karena surga itu miliknya. Dia akan kembali untuk menjemput saudara dan saya dalam situasi kondisi yang sama. Sebagaimana dia naik, dia akan turun sama seperti yang dia naik itu. Tubuhnya lengkap, dia akan kembali seperti waktu dia naik. Kata firman Tuhan, para malaikat mengatakan demikian. Maka saudara dan saya tidak bisa membantah itu. Hanya satu keputusan saudara, bertobat mengikut Tuhan Yesus,
atau tetap hidup di dalam dosa dan neraka itu fakta, engkau tetap akan masuk dalam neraka kekekalan, panas yang tidak pernah akan padam sepanjang hidup. Itu sebabnya keputusan hari ini menentukan saudara untuk percaya Yesus, bukan meninggalkan Yesus dan bermain-main dengan dosa. Hari ini 4 fakta ini menolong saudara dan saya untuk mengaminkan firman Tuhan. Saya bangga oleh karena saya mengikut Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Hamba berhenti. Tuhan memberkati firman-Mu. Tuhan menguruskan firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Baik, mari kita berdoa untuk persembahan dan juga doa syafaat. Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, Bapak Ibu Saudara boleh melihat ada tulisan nomor rekening ada di bawah tulisan ini. Bapak Ibu Saudara boleh melihatnya dan persembahan saudara boleh diberikan melalui rekening yang tertulis di layar sekarang ini. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Kami bersyukur untuk renungan hari ini. Kami juga berdoa sebagai tanda ucapan syukur kami diberkati oleh firman Tuhan. Kami akan memberikan persembahan. Tuhan memberkati persembahan perpuluhan. Tuhan memberkati persembahan ucapan syukur. Tuhan juga memberkati persembahan misi pekerjaan Tuhan. Jadi Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberi. Umat-Mu di mana saja hari ini memberi, diberkatilah pekerjaan mereka, diberkatilah rumah tangga mereka, diberkati karir mereka, diberkatilah pendidikan anak-anak mereka. Tuhan juga memberkati usaha bisnis mereka, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Semua persembahan yang kami berikan kepadamu dalam pekerjaan Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih ya Tuhan. Bapa, kami berdoa, kami bangga karena hidup di Indonesia. Kami berdoa menyerahkan bangsa kami Indonesia dalam tangan Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa situasi bangsa kami, baik untuk politik, ekonomi, hukum, dan keamanan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan campur tangan, bangsa kami Indonesia berada dalam kontrol Tuhan. Khusus kami berdoa untuk pandemi COVID-19 yang masih ada di negeri kami. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan tolong sehingga pandemi ini dapat terlewatkan oleh bangsa kami ya Tuhan. Dan kami boleh keluar dari pergumulan pandemi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk pemimpin kami, Presiden Jokowi bersama dengan Wakil Presiden Mahfud Amin. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan menolong mereka. Pakai mereka Tuhan untuk setiap kebijakan, keputusan Tuhan campur tangan. Para menteri Kabinet Indonesia Maju, kami berdoa Tuhan ada kerjasama di antara para menteri ini Tuhan, sehingga Indonesia dapat dibangun untuk menuju masyarakat bangsa yang adil dan makmur di hadapan hadirat-Mu. Bangsa kami diberkati. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk anak-anak kami, Tuhan menolong berkati. Berdoa untuk saudara-saudara kami dalam kondisi yang sakit, lemah, Tuhan Engkau sembuhkan mereka. Kami berdoa untuk mereka yang kehilangan keluar oleh karena penyakit, oleh karena pandemi COVID-19, kami berdoa Tuhan menghiburkan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan mendengar doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Kami memuji kebesaran-Mu.
Akhir dari ibadah online pada pagi hari ini, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah memimpin dari awal pertengahan sampai selesai. Karena itu dimanapun umatmu berada hari ini, biarlah seluruh umatmu angkat hatimu kepada Tuhan dan terima berkat-Nya. Kiranya berkat, nikmat dan kasih sayang daripada Allah Bapa, anugerah yang berlimpah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan daripada Allah Roh Kudus menyertai engkau sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kedua kalinya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa, menutup ibadah online ini. Haleluya. Amin. 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 Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Haleluya.